Nah, ini umbinya full. Terus kemudian perbedaannya dengan yang sudah berusia 11 bulan. Nih. Jadi ini satu pohon ini kalau saya memanen dalam tahap normal ya, kurang lebih berukuran sekitar beratnya itu 20 hingga 30 kilo per pohon. Ini karena belum saatnya panen. Ini kayaknya pohonnya sepele banget ya, tapi hasil buahnya sobat dapat saksikan sendiri. Full bagian ya, tinggal masa pembesaran. Ini 1 bulan lagi sudah saatnya nanti saya panen. Jadi keseimbangannya harus betul-betul kita pikirkan. Menanam singkong dengan kedalaman yang tepat adalah yang saya lakukan seperti ini. Kurang lebih hati-hati, nanam pohon singkongnya jangan sampai terbalik. Maka supaya tidak terbalik kita harus melakukan sistem penandaan seperti ini ya. Kita dapat melukai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bagus Channel ya. Pada kesempatan ini saya kebetulan lagi panen singkong ya. Karena teman-teman juga dari kemarin banyak yang nanya, kok cuma tutorial aja katanya gitu, sesekali panen dong. Nah ini walaupun belum saatnya panen, ini baru kurang lebih sekitar berusia 6 bulan sudah saya panen, padahal baru masa pembesaran ya, karena ini hanya sebagai pembuktian bahwa dari tutorial yang saya uraikan di tempo hari ya, itu memang benar-benar sudah melalui beberapa riset saya. Inilah manfaatnya menanam singkong tidak terlalu dalam. Jadi secara dari pembuahannya kita dapat saksikan ya, buahnya itu atau umbinya dari 1 atau 2 mata tunas saja. Maka saya anjurkan kalau menanam singkong jangan terlalu dalam. Lalu kemudian batangnya ya, saya pergunakan batang kurang lebih sekitar segini ya, 1 genggaman. Nah kalau di bagian atas ini kan masih kecil ya. Nah, karena juga usianya ini baru sekitar pokoknya 7 bulanan lah ini mah, untuk menanam pohon singkong yang baik agar dapat memiliki buah yang banyak ataupun hasil yang lebih melimpah daripada orang umumnya, kita harus memperhatikan jenis bibit itu sendiri. Langsung kita lakukan pemangkasan ya. Ingat di bagian bawah itu biasanya kan suka mengalami kekeringan, apalagi kalau singkong habis dipanen, ditebas, dibiarkan 1 minggu kan pasti kadar airnya akan menurun. Maka kita perlu melakukan beberapa treatment. Yuk langsung saja kita potong. Cara di awal kita mencari bibit yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, memiliki ukuran yang sedang ya, tidak terlalu kecil. Kemudian langsung kita pangkas, tapi ingat cara memangkasnya jangan sampai merusak mata tunas ini. Karena sobat dapat saksikan sendiri di hadapan saya ini ya, ini mata tunas ataupun akar ini muncul itu berawal dari sekitar areal bawahnya. Nih sobat dapat lihat ya, bahkan ada juga yang sampai mepet kayak gini. Nah inilah manfaat bekas pelepah ini, supaya hendaknya untuk tidak dirusak. Jika orang memotong bibit singkong menggunakan media sentimeter, kalau menurut saya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah dengan cara memperhatikan bekas pelepah ini. Jadi kita harus menghitung jumlahnya. 1, 2, 3 ini kita pendam di dalam tanah, dan 1, 2, 3 ini kita munculkan di permukaan tanah. Sebab kalau terlalu panjang juga nanti pertumbuhan akar itu akan lambat. Dengan alasan kenapa? Karena nanti dia akan banyak sekali menyuplai tunas-tunas yang bermunculan di atasnya. Itulah alasannya kenapa memotong bibit singkong itu jangan terlalu panjang dan jangan mengukur dari sentimeter. Jadi keseimbangannya harus betul-betul kita pikirkan. Menanam singkong dengan kedalaman yang tepat adalah yang saya lakukan seperti ini. Kurang lebihnya itu sekitar 1 jempol ini saja yang dipendam di dalam tanah seperti ini. Dan 3 saya sisakan ke atas. Alasannya kenapa? Supaya balance nanti antara akar dan tunasnya ini dapat terpenuhi segala kebutuhannya oleh akar yang akan ditumbuhkan. Sobat dapat lihat sendiri, kita sama-sama ukur ya. Ini full ini ya, umbinya ya, memiliki nih hampir kurang lebih ada kesamaan kan dari pemangkasan yang saya lakukan. Nah ini prakteknya supaya nanti sahabat semua tidak sanksi. Bisa diperhatikan, di sini terdapat ada berapa? 1, 2, dan 3 ini di bawah sini ya. Ada 3 mata tunas ini saya pendam di dalam tanah. Karena nanti nggak semuanya ini muncul, bisa dia dari atasnya sini munculnya akar ini akan update
di awal itu semula seperti ini ya, dia akan update menjadi umbi singkong seperti ini. Selain dari kegemburan tanah yang memang harus kita betul-betul teliti ya. Jadi tanahnya itu kalau bisa menanam singkong itu jangan di tanah yang lengket. Lalu sebelum kita lakukan penanaman bibit singkong, biasanya kalau singkong habis dipanen, itu kan dibiarkan kurang lebih sekitar 1 hingga 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Nah, dibiarkan tanpa bersentuhan dengan tanah akar, otomatis kadar airnya sudah pasti tidak balance dan akan berkurang. Maka untuk menghindari dari dehidrasi, pohon singkong di tengah ini ada gabus ataupun busa ya, ini berfungsi untuk menyimpan makanannya sendiri. Maka jika ingin menghasilkan buah yang lebih melimpah seperti ini, lakukanlah dengan cara sistem perendaman. Sobat dapat menggunakan pupuk apapun ya, pupuk bisa pupuk mungkin urea, bisa juga menggunakan air leri. Tapi kalau saya menggunakan air leri ya, karena saya itu pengennya itu yang alami. Jadi air cucian beras itu saya pergunakan untuk merendam bibit singkong yang akan saya tanam, karena mengingat pasti kadar airnya akan menurun ketika habis masa panen. Di samping itu, manfaat dari busa yang ada pada batang singkong ini dapat menyimpan berbagai macam nutrisi yang akan dia serap. Hati-hati nanam pohon singkongnya jangan sampai terbalik. Maka supaya tidak terbalik kita harus melakukan sistem penandaan seperti ini ya. Kita dapat melukai sedikit seperti ini. Nah, ini supaya tujuannya nanti harusnya nanamnya gini supaya nggak terbalik seperti ini, nanti malah nggak tumbuh. Nah, ada juga sebagian para petani itu melukai batang singkong seperti ini. Nah, itu tujuannya untuk apa, Bang? Nah, ini di sini saya akan menjelaskan. Ini juga yang suka saya lakukan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengendalikan dari fotosintesis. Jadi ketika klorofil daun dia sedang melakukan pemasakan makanannya, jadi ketika diserap oleh akar, makanan yang ada di sekitarnya itu tidak mudah langsung larut ke atas. Dia akan berfokus terhadap akar itu sendiri, pembesaran akar, yang kemudian nanti akan update menjadi pembuahan seperti ini. Tapi ingat, di dalam melukai batang singkong, sebaiknya lakukanlah secara rapi seperti ini. Dan disisakan kulitnya, jangan sampai nanti sekelilingnya ini penuh dengan sayatan, karena nanti akan terjadi faktor pengeringan dan pasti akan membusuk. Nah, ini kita sisakan kurang lebih sekitar sekian, dan saya mampu menjelaskan dari ini bekas sayatan ini ya, yang akan kita pendamkan kurang lebih 1 jempol. Nah, akar yang muncul di bawahnya ini dia akan berfokus terhadap pembuahannya itu sendiri. Pertama-tama itu akar seperti ini dan dia akan membesar, lalu dia akan menjadi umbi singkong. Di bagian atas sebelah sini dia muncul akar seperti ini ya. Di atas pohon singkong itu biasa kan ada akar-akar kayak gini. Ini karena sudah saya bersihkan. Nah, ini dia nanti akan berfokus terhadap pembesaran batang hingga pucuk daun. Ini buahnya sudah full, Pak, tapi sebetulnya ini belum masa panen. Karena singkong ini baru berusia kurang lebih sekitar 7 bulan. Karena saya didesak oleh teman-teman ya, jangan cuma tutorial aja ditampakkan, panennya dong ditampakkan. Nah, saya udah nggak sabar ingin membuktikan terhadap teman-teman yang bertanya. Makanya ini saya cabut. Ini padahal masih nanti buahnya itu bisa besar-besar seperti ini. Nah, ini singkong Jawa, jenis singkong Jawa merah ya. Kan singkong Jawa itu ada yang singkong Jawa hijau dan batangnya ini hijau. Ada juga yang batang merah, ini yang batang merah. Ini satu pohon, saya itu biasa memanen itu memiliki berat buah full seperti ini dari 20 hingga 30 kilo per pohon. Oke, terima kasih buat sahabat semua. Semoga ini akan dapat mengedukasi ataupun memancing semangat para sahabat semua jikalau ingin berbudidaya menanam pohon singkong, karena juga singkong ini nanti laku atau tidaknya itu bergantung dari beratnya. Nah, mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang membutuhkannya. Kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Matur suwun.